Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi syuting lagi di Griya Buana Dharma Santi di Sesetan ya Ida. Baik, Ida sebelumnya matur suksma sudah diizinkan untuk syuting kembali, diskusi kembali karena banyak pertanyaan dari generasi milenial khususnya ini tentang asmara di agama Hindu seperti itu. Baiklah, Ida, jadi kan kemarin itu ada beberapa pertanyaan masuk lewat WhatsApp-nya Santi, nggih. Jadi di Bali khususnya, apalagi di Hindu, arti dari sentana itu apa sih? Boleh dijawab dulu nanti sama Om Swastiastu, para pemirsa yang budiman. Okay. Pertama saya akan sampaikan dulu tentang Dharmika ya, karena banyak pertanyaan ketika menanyakan apa sih Dharmika itu, siapa namanya Dharmika gitu. Ketika apa namanya disiarkan itu orang banyak tidak tahu juga tentang Dharmika. Arti dari Dharmika. Dharmika itu tidak lain adalah orang yang di luar agama Hindu kemudian masuk menjadi agama Hindu. Ya, jadi kalau di dalam Islam dia menjadi mualaf. Kalau di Hindu orang lain, orang yang tadinya kepercayaannya berbeda dari Hindu kemudian masuk menjadi agama Hindu. Jadi itulah yang disebut dengan Dharmika. Dharmika itu artinya orang yang baru menekuni agama Hindu dan masuk menjadi orang yang beragama Hindu. Itu untuk pertanyaan. Ya. Nah, ini masuk lagi yang ke pertanyaan tadi, Gida. Arti dari sentana. Sentana itu artinya adalah ini keturunan. Oh gitu. Ya, keturunan dari sentana. Tetapi ada banyak konsep-konsep sentana yang akan kita dengar nanti kalau kita berbicara masalah sentana. Yang arti alfiahnya adalah keturunan sentana. Nah, ada yang menyebut juga nyentana. Nyentana. Ya, ada nyentana. Nah, mungkin yang tadi dipertanyakan Santi tadi itu adalah bagaimana konsep orang Bali atau di Bali itu tentang konsep nyentana gitu. Nah, konsep nyentana itu artinya orang juga menyebutkan istilahnya nyeburin. Nyeburin. Ya, nyeburin artinya kalau nyebur itu artinya masuk ke dalam air. Nyebur. Jadi kalau konsep nyentana itu adalah konsep di mana seorang perempuan menjadi laki berstatus laki, dan sedangkan yang laki berstatus perempuan. Jadi yang nyentana itu adalah yang laki. Nah, artinya begini, kalau dalam konsep ajaran Hindu khususnya di Bali, ajaran Hindu di Bali, agama itu di Bali itu akan mengadakan apa yang disebut dengan ada konsep perkawinan. Konsep perkawinan itu banyak, ada ngerorot, kemudian ada perkawinan memadik, ada perkawinan nyentana. Kalau perkawinan yang biasa itu adalah biasanya memadik atau merorot. Itu jadi yang perempuan diambil oleh orang laki. Nah, itu kan biasa itu. Yang perempuan diambil orang laki sehingga si perempuan berada ke rumah si laki. Sehingga si perempuan itu akan menjadi bagian dari keluarga si laki dalam proses atau status daripada apa yang disebut dengan masalah tanggung jawab, hak dan kewajiban, maka dia berada pada konsep laki. Jadi laki yang menjadi tuan rumah atau menjadi kepala rumah tangga.
orang laki. Itu yang disebut dengan perkawinan biasa. Namun di Bali Iya. tidak tidak lepas juga, ada juga yang disebut dengan perkawinan nyentana. Iya, betul. Tadi ditanya nyentana. Oleh sebab itu terutama orang Bali yang tidak punya anak laki, karena di Bali khusus masalah hak dan kewajiban, kemudian harta dan sebagainya, itu turunnya, jatuhnya kepada pihak yang disebut dengan puruse. Puruse. Ya, Arti dari puruse itu adalah laki-laki. Oh, iya. Ya, yang berkonsep laki-laki. Tetapi yang puruse itu bukan laki-laki saja, yang perempuan pun bisa menjadi puruse itu. Jadi sehingga apa? Ketika dia tidak punya anak laki, maka bagaimana untuk menyambung keturunan itu? Nah, ini dia kan sentana tadi, menyambung turunan itu, maka dia akan mengambil laki-laki. Si laki-lakinya sekarang diambil oleh perempuan. Jadi yang perempuan menjadi puruse, menjadi konsep lakinya, sedangkan yang laki menjadi konsep perdana perempuan. Jadi si laki yang diambil, sehingga hak dan kewajiban si perempuan itu tidak putus di rumahnya itu, di keluarganya itu tidak putus. Kemudian nanti punya anaknya itu akan dia yang memiliki hak dan kewajiban di sana. Seperti itu. Ya, sampai dengan kalau di Bali ada apa yang disebut warganya itu. Ya, mungkin kalau di Batak ada istilah marga, ya, marga keturunan itu dia ikut marganya si laki gitu. Kalau di Bali disebut dengan sorohnya si laki yang diikuti. Ya, maaf, sorohnya si perempuan yang diikuti. Ibunya berarti. Ya, ibunya. Karena kalau kawin biasa kan sorohnya si laki yang diikuti, tapi kalau nyentana sorohnya si perempuan yang diikuti. Hingga merajan dan sebagainya adalah merajannya si perempuan. Oh, seperti itu. Ya, sehingga harta semua itu adalah jatuh kepada perempuan dan kepada anak-anak. Nah, bagaimana status si laki? Nah, itu banyak yang galau seperti itu. Ya, bagaimana status laki? Status si laki itu selama si laki itu baik ya, dia statusnya bagus, dia kan mendapatkan sesuatu yang durian runtuh dia sebenarnya. Cuman dia memiliki kewajiban di tempat keluarga si perempuan, sehingga nanti si laki, ya kalau si perempuan dapat apa kan dapat si laki dengan syarat. Cuman si laki tidak boleh mengambil istri lagi. Oh, nggak boleh nambah istri lagi. Iya, tidak boleh. Kalau dia mengambil istri, berarti dia dipecat oleh suami, oleh istrinya. Ya. Karena tapi si istri pun tidak boleh mengambil suami lagi gitu. Oh, gitu. Ya, itu harus sama-sama, tidak boleh. Artinya benar pasangannya. ya, pasangnya sudah harus pasang yang ketep itu. Tapi si laki tidak boleh, karena si laki dia tidak akan berhak di sana. Kalau dia keluar atau dia kawin keluar lagi, sedang masih dia berada pada perkawinan yang semula, yang kemudian dia kawin dengan orang lain, dia tidak akan mendapat hak waris apapun. Ya, anaknya juga tidak. Iya, ya, karena itu adalah hak waris daripada anak dari si laki itu dengan si perempuan yang dikawini, yang disebut dengan nyeburin atau nyentana. Ya kan, dengan orang lain dia kawin itu tidak, dan itu tidak boleh. Itu. Ini deh, ada pertanyaan nih dari remaja, usianya 27-an, laki-laki kan, dari Buleleng gitu. Kak Santi, aku kan mau nikah, perihal dari Sentana tadi ide. Aku mau nikah, tapi calon istri ngajak Sentana,
aku nggak mau meninggalkan orang tuaku ke gimana, tapi aku cinta banget nih sama calon istriku, galau, dilema dia. Menurut Ida gimana? Nah, saya tanya dulu, Mm-mm. apakah dia tuh punya saudara laki apa tidak? Misal dia nggak punya saudara laki. Nah, nggak punya saudara laki, ada konsep baru di dalam ajaran Hindu di Bali. Itu ada konsep yang namanya, kalau tidak mau nyentana, ada yang disebut dengan konsep kawin pada gelahang. Kawin pada gelahang. Artinya si laki tetap dia menjadi purusa di rumahnya. Si perempuan tetap menjadi purusa di rumahnya. Oke. Tetapi dia si perempuan bisa menjadi perdana di rumah si laki, dan si laki bisa menjadi perdana di rumah perempuan. Itu namanya kawin pada gelahang. Kawin pada gelahang. Sehingga si perempuan pertama atau si laki pertama yang ngambil si perempuan diajak ke rumah si laki dalam hari yang sama. Kemudian diupacarakan di rumah si laki. Ya. Kemudian disaksikan oleh prajurit adat di rumahnya si laki, dan kemudian dia berangkat lagi ke rumah si perempuan. Si perempuan yang mengawini si laki. Ya, si perempuan yang mengawini dipacarakan lagi sama di rumahnya si perempuan. Dan dia dihadiri oleh kerama adatnya juga yang di tempat perempuan, dan juga dari prajurit adatnya di perempuan. Berarti 2 kali? 2 kali dia harus ya. Dan itu diketahui oleh prajurit adat dan sebagainya. Nah, sehingga nanti bagaimana dia status? Statusnya. Maka status si laki dan si perempuan itu dia disebut dengan negan dua, atau memikul 2 beban, yaitu beban keluarga si laki dan beban si keluarga si perempuan, karena dia bertanggung jawab kepada yang paling utama itulah kepada meraja. Ya, artinya upacara segala sesuatu itu dia harus melakukan merajaan si laki dan merajaan si perempuan. Dia yang menjaga apa ketegangan, apa kewajiban keluarga itu di masyarakat, dia sama-sama lakoni, baik di kewajiban masyarakat perempuan maupun di kewajiban di masyarakat si laki. Itu namanya 2 ketegangan, dua pikulan yang punya. Nah, sehingga dia kenapa? Untungnya apa? Sama-sama dia. Karena kekayaan, apa yang disebut dengan harta warisan yang ada di tempat laki tidak akan hilang. Nah, karena itu adalah hak daripada si laki. Begitu juga laki dan perempuannya sekarang kalau sudah kawin kan biasa. Kemudian yang harta warisan yang ada di tempat si perempuan juga dimiliki bersama dari laki dan perempuan. Sehingga anaknya, anaknya itu gimana ini? Ya, nanti kan anaknya kan, anaknya ini kan ada biasanya punya perjanjian. Misalnya siapa yang, oh cucu saya yang kalau saya sudah punya anak atau cucu daripada orang tua ini, supaya jangan daerah namanya putung, supaya jangan terputus sentananya di tempat si laki dan si perempuan, maka akan dibagi. Oh ini nanti saya nomor ini saya akan kasih si dia akan bertanggung jawab di sana, nomor ini bertanggung jawab di sana, gitu. Itu nanti itu sudah ada perjanjian, dan itu ada itu dalam konsep aturan-aturan. Dan ahli daripada, kalau ingin itu banyak ahli-ahli hukum adat Bali ya, antara lain adalah Profesor Windia namanya itu ahlinya. Kemudian ada Profesor ada Doktor, itu mantan Rektor Universitas Dwi Jendra itu seorang perempuan, itu juga ahli adat ya, adat. Itu sudah jalan banyak. Ya, itu sudah. Sehingga tidak perlu galau sebenarnya. Kalau ingin sekarang, yang penting kan bagaimana menyampaikan hal tersebut dengan baik sehingga pengertian tentang itu bisa didapat.
Berarti semuanya itu ada solusinya. Ada gitu. solusinya, ada. Tidak perlu untuk menyerah karena semuanya harus dipelajari Ya, dengan ilmu yang baik. Supaya jangan nanti ada istilah, "Wah, ya boleh ini sampai maaf ini katakan kan soal cinta itu kan orang mengatakan apa namanya itu tai coklat di apa istilah tai kucing rasa coklat kan gitu, sehingga segala sesuatu tuh harus gini-gini. Ya kan jadinya orang itu akan menjadi apa yang disebut dengan galau, stres, dan sebagainya. Nah, tapi kalau tahu solusinya, itu tidak akan stres. Makanya untuk itu pesan dari Santi, kita harus banyak-banyak konsultasi dengan para sulinggih, jadi semuanya itu ada solusinya, tidak perlu untuk dibuat galau atau diberatkan. Nah, Ida, ini untuk episode khusus untuk membahas cinta ya, Jadi, nah, jika orang luar Bali, Kak, yang tidak mengikuti, kalau di Bali kan terkenal kasta nih, Hindu kasta, mengikuti kasta, tapi dianya seorang Hindu, Ida. Ya kayak Santi gini kan, maksudnya seorang Hindu tapi dari Jakarta, seperti itu kan. Jika menikah dengan orang Hindu Bali, itu gimana, Kak? Apa boleh? Lalu masuk kasta apa, Kak? Dan merajanya bagaimana? Itu gimana itu? Kembali saya sampaikan dulu, saya ulangi tentang kasta. Sebenarnya kasta di Bali tidak ada. Sudah dihapus dalam konsep-konsep kasta itu, karena kasta itu kan dibuat oleh zaman Belanda juga. Ya, kasta tidak ada. Cuman memang ada soroh dan sebagainya. Tapi itu kan dulu karena ada penguasa dan sebagainya. Nah, hal tersebut sudah dihapus. Sudah tidak ada konsep kasta. Memang pada zaman dulu kalau orang yang biasa-biasa dengan orang yang memakai soroh yang dianggap tinggi gitu ya, nah itu maka ada upacara khusus gitu. Sekarang nggak ada, itu sudah dihapus, Bang. Dan bagaimana dengan masyarakat Bali pun sekarang sudah biasa kawin antara yang dianggap sebagai orang kesatria, orang yang bekas turun raja, itu sudah biasa sekarang, sudah biasa. Nah, kemudian apalagi orang-orang yang sudah modern ya. Nah, yang tidak modern sosial lain sekali. Nah, itu kadang-kadang benar. Tapi kalau yang luar Bali bagaimana? Nah, dia tidak punya soroh atau Iya, itu gimana nih? Apakah dia itu, kalau dia perempuan kan tidak masalah. Oh iya. Kalau perempuan tidak masalah dia kan kawin suami, kemudian langsung ikut suami. Tapi kalau dia laki, bagaimana? Kalau dia agama Hindu, apakah dia harus menjadi soroh baru? Enggak. Dia itu menjadi suami istri, dan dia ada pada konsep tatanan mandiri. Mandiri. Artinya apa? Dia itu akan menjadi sorohnya sendiri. Tidak perlu cari soroh ini, soroh itu, tidak ada. Ya, ditanya tadi apakah dia kasta apa? Tidak ada. Karena tidak ada dalam ajaran Hindu itu, sebenarnya tidak ada tinggi rendah. Cuman ego orang-orang aja yang membuat tinggi rendah. Sebenarnya tidak ada. Oleh sebab itu si kawin itu, si yang orang Jawa atau orang apa misalnya kawin masuk dengan orang Bali, kemudian dia menjadi gitu, apakah dia berkasta lagi? Tidak. Tidak. Bagaimana dengan merajan? Apa dia harus merajan siapa lagi? Dia sendiri kan ya bikin merajan, tidak perlu masuk ke tempat lain. Justru baru. Iya, baru dia. Kalau dia mau bikin merajan, kalau dia tidak bikin merajan, ya bikinlah apa yang disebut kalau di Jawa ada namanya sanggar. Ya, sanggar. Itulah dia. Sehingga sebenarnya penyembahannya pada tempat itu. Karena apa? Karena yang disembah di dalam merajan itu adalah yang disebut dengan leluhur. Dan merajan itu disebut dengan kemulan. Kemulan artinya mulai. Mulaan. Sehingga ketika dia itu menjadi orang Hindu dan kemudian kawin, kemudian lama kemudian meninggal, maka dia yang jadi
kemulan di sana. gitu. Ya, maka dia yang apa namanya, dihormati sana, kemulan. Jadi keluarganya, cucunya, keturunannya, ya itu yang sentananya, itu yang disebut keturunan itu akan menghormati tempat itu. Oke. Betul, tidak usah harus ke sini, harus ke situ, gitu ya. Tidak. Semuanya ada solusinya dan Ya, ada itu sangat solusinya. sederhana gitu, Ya, sederhana sekali. tidak memberatkan. Tidak gitu. memberatkan. Nah, ini lagi pertanyaan terakhir Ida, ini untuk perihal asmara. Kak, ini aku udah lama jomblo nih Kak, ya, belum dapat jodoh-jodoh. Apakah ada ajaran apa yang bisa menemukan jodoh terbaik Kak, biar saya bisa segera menikah? Itu gimana Kak Ida? Sebenarnya gini, kalau dalam itu, karena saya bukan seorang peramal, bukan seorang dukun, saya hanya seorang sulige. Cuman saya sarankan hanya satu, kepribadian harus ditingkatkan, Diperbaiki. ya perbaiki. Karena kalau masa di sana biasanya. Karena kita kadang-kadang merasa diri kita sudah kita, tapi kadang-kadang ada keegoan kita. Kemudian kita tidak mau bergaul dengan siapa. Ya, karena pergaulan itu yang akan memberikan kesempatan untuk apa yang disebut Dewi Amor itu akan ketemu gitu. Ya, karena tanpa itu tidak akan terjadi. Walaupun bagaimana, ya, bagaimanapun juga kita, kalau kita masih ego, kita masih ketika orang mendekat kita jauh, Menutup diri. ya, menutup diri. Kemudian ketika orang menjauh kita lari ikut ke sana. Nah, artinya apa? Jadi itu kelihatannya tidak konsekuen. Ketika tidak konsekuen itu akan terjadi. Di samping itu ya mungkin juga ada di dalam ajaran Hindu di Bali. Jadi konsep ajaran Hindu Bali bukan konsep makin mistik dan sebagainya, adalah konsep-konsep ada yang disebut dengan orang mengatakan oton, ada jarak, kemudian ada pebayukan, pebayu dia kadang-kadang, ada pebayukan, sehingga kalau ada konsep ini bukan konsep balian, ini konsep inilah konsep agamanya, ya. Jadi membayu dia, sehingga mungkin dulu karena kita percaya kepada reinkarnasi, mungkin dulu yang numadi istilahnya, yang berinkarnasi kepada orang itu pernah memiliki tahta yang belum terlalu banyak. Oh seperti itu, itu fungsinya, dan juga itu juga bisa mungkin memperbaiki karma dan memudahkan untuk ketemu jodoh atau seperti itu gitu. Itu biasanya. Baiklah, itu tadi pertanyaan perihal tentang menjawab kegalauan generasi milenial juga, bagaimana menemukan jodoh, bagaimana pernikahan yang sentana atau kasta pun sudah dijawab sama Ida. Baiklah Ida, terima kasih untuk waktunya di episode kali ini. Nanti kita ada syuting lagi dengan topik yang lain. Dan buat teman-teman nih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan share channel Santi Dharma Chandra ke teman, keluarga, dan ke umat lain agar bermanfaat. Ida mohon tutup dengan doa, semoga channel Santi Dharma Chandra bermanfaat bagi ini. Yang kesami selama makan oleh sarung peran di tangkara mamon tidak sarung rupa pebiar walia suasa di situ yang kesanti ye kai kerja santi ye wajib mama santi ye mana sudah tuat pemada sama sama muayir wardi projus kusiri dar masendana wardi santu desa wadaya. Ya temeru tidur dia wayawat ganggi mai tali candar kau kata ya watawad mujye bawet dirgai was tata suatu gua bikin masuk super bantu suka betul sabtu dia tu nama santi